kita akan mempelajari tanaman obat keluarga atau toga. Pada pembelajaran kali ini ada 4 kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama yaitu mempelajari pengertian tanaman obat keluarga atau toga. Yang kedua, mempelajari jenis-jenis tanaman obat berdasarkan bagian yang dimanfaatkan. Yang ketiga, mempelajari deskripsi dari setiap tanaman-tanaman obat. Yang keempat, yaitu melaksanakan diskusi kelompok. Kita yang pertama yaitu mempelajari pengertian tanaman obat keluarga atau toga. Pernahkah kamu mendengar istilah tanaman obat keluarga atau toga? Apa yang kamu ketahui tentang tanaman obat? Ya, benar sekali. Tanaman obat definisikan sebagai jenis tanaman yang sebagian atau seluruh tanamannya digunakan sebagai obat, bahan, atau ramuan obat-obatan. Dan tanaman obat keluarga atau yang sering disingkat toga adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Kegiatan yang kedua yaitu mempelajari jenis-jenis tanaman obat berdasarkan bagian yang dimanfaatkan. Ada 7 bagian tumbuhan yang biasanya dimanfaatkan sebagai obat. Contohnya adalah yang pertama rimpang. Tanaman obat yang memanfaatkan rimpangnya ada kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Yang memanfaatkan daun ada daun katuk, kemudian daun sirih. Yang memanfaatkan buahnya ada jeruk nipis dan mengkudu. Yang memanfaatkan bijinya ada lada dan jintan. Yang memanfaatkan bagian bunga ada rosella dan mahkota dewa. Yang memanfaatkan bagian akar ada akar wangi dan pasak bumi. Kemudian yang memanfaatkan bagian batang ada kayu manis dan brotowali. Masih banyak lagi jenis-jenis tanaman obat yang biasa atau sering digunakan untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Selanjutnya yang ketiga yaitu mempelajari deskripsi dari beberapa tanaman-tanaman obat. Yang pertama ada kunyit. Kunyit biasanya dapur atau yang biasa digunakan oleh masyarakat Bangka Belitung untuk membuat masakan lempah kuning. Manfaat dari kunyit yaitu mencegah kanker, mengatasi penyakit MA, menurunkan kadar lemak dan kolesterol dalam darah sebagai antioksidan, mengatasi rasa mual, pembalut luka, dan menghilangkan gatal-gatal pada kulit. Selanjutnya ada jahe. Tanaman ini sudah cukup terkenal di kalangan pecinta minuman herbal yang cukup ampuh menghangatkan tubuh di kala cuaca dingin. Manfaatnya yaitu menyembuhkan batuk, meningkatkan kekebalan tubuh, mengatasi masuk angin, sakit kepala, mengatasi mabuk darat dan laut, dan sebagai obat luka memar. Selanjutnya ada kencur. Tanaman ini dapat digunakan sebagai bumbu masakan yang digunakan umumnya untuk membuat sayur bening. Manfaatnya yaitu untuk memperlancar haid, menghilangkan rasa lelah, mengatasi batuk, dan anti peradangan lambung. Selanjutnya ada temulawak. Zat aktif berupa kurkumin pada temulawak terbukti berkhasiat sebagai obat anti peradangan, seperti mengatasi keracunan empedu dan hepatitis B. Manfaatnya yaitu mengobati penyakit MA, sembelit, sariawan, cacar air, asma, sakit kepala, keracunan empedu, dan hepatitis B.
Kemudian ada lengkuas. Jika ingin membuat rendang, sudah dipastikan menggunakan obat ini. Lengkuas memiliki zat aktif galanol, metilsiname, galangin, sineol, camphor, sesquiterpen, kadien, resin, hexapidrokadalenhidrat, dan amilum. Manfaat dari lengkuas yaitu memperlancar peredaran darah, membuang toksin dan radikal bebas dalam tubuh, menambah nafsu makan, menyembuhkan rematik dan limfa, meredakan diare, mengatasi mabuk darat dan laut, serta mencegah tumor. Selanjutnya yaitu seledri. Seledri sering digunakan sebagai penyedap rasa terutama saat menyantap hidangan mie. Tanaman ini juga dikenal dengan nama daun sop sebagai pelengkap masakan soto, bakso, dan sebagainya. Manfaatnya yaitu mengatasi penyakit asam urat dan obat cuci ginjal. Selanjutnya ada daun dewa. Sesuai dengan namanya, daun dewa memiliki ragam khasiat, mulai dari daun hingga akar, dan dapat dijadikan sebagai lalapan. Terdapat kandungan minyak atsiri, flavonoid, dan saponin untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Manfaat dari daun dewa yaitu melancarkan aliran darah, menghilangkan racun dalam tubuh, mengobati tekanan darah tinggi, obat diabetes atau kencing manis, untuk meredakan nyeri, memar, dan luka akibat gigitan binatang. Selanjutnya ada sirih. Sirih termasuk jenis tumbuhan rambat yang tumbuh bersandar di pohon lain. Daun sirih sering digunakan untuk kelengkapan minang oleh orang Jawa. Manfaat dari sirih yaitu mengatasi mimisan, sakit gigi, gusi bengkak, bisul, bau badan, bau ketiak, menghilangkan penyakit kulit, melancarkan datang bulan yang tidak teratur, mengatasi batuk, sariawan, mempercepat proses penyembuhan luka bakar, demam berdarah, dan obat kumur alami untuk membunuh bakteri aktif dalam mulut. Selanjutnya ada brotowali. Tanaman ini biasanya tumbuh liar di tempat yang panas. Rasanya begitu luar biasa pahitnya. Di balik rasa pahit tersebut, sangat berkhasiat mencegah dan mengobati berbagai penyakit. Contohnya yaitu sebagai mempercepat penyembuhan luka, mengatasi penyakit kulit, menurunkan demam, mengobati kencing manis, dan sakit rematik. Kemudian ada kemangi. Jika kita sering makan pecel lele, pastilah menemukan tanaman kemangi ini yang disajikan bersama dengan sambal. Ada dari kita yang tidak memakan kemangi tersebut dikarenakan bau khas dari kemangi itu, dan ada pula yang menyantapnya bersama dengan menu makanan. Manfaat dari daun kemangi yaitu memperkuat sistem kekebalan tubuh, menambah stamina pria terutama sel sperma, mencegah kemandulan, sebagai antiseptik alami, memperbaiki fungsi hati, mencegah bau badan, menurunkan kadar gula darah, mencegah tulang keropos, memperlancar ASI, dan menghilangkan jerawat. Selanjutnya ada lidah buaya. Dikenal dengan tanaman aloe vera, sering sekali digunakan oleh pakar kecantikan untuk menghilangkan jerawat, menjaga kesehatan bulu mata, memperkuat rambut dan menghilangkan ketombe, menghilangkan flek hitam pada wajah, dan menutup pori-pori wajah yang terlalu besar. Manfaat dari lidah buaya yaitu memperlancar peredaran darah, membantu mempercepat proses penyembuhan pasca operasi, menyembuhkan TBC, asma, batuk, anti peradangan, dan menyembuhkan tekanan darah tinggi. Itulah tadi beberapa
tanaman obat dan deskripsi singkat serta manfaat dari tanaman obatnya. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi yang keempat, yaitu diskusi kelompok. Mari kita berdiskusi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran tentang tanaman obat keluarga. Sekian, saya ucapkan terima kasih.